silaturahmi itu barokah silaturahmi. Di sini bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kita bisa. Barokah silaturahmi kata Rasulullah. Silaturahmi Rasulullah memperlancar mal untuk dunia. Ketika sampai silaturahmi ditambah rezeki oleh Allah SWT. Terus yang kedua apa? Silaturahmi masalah mahabbatun fil hal. Apa? Berkumpulnya kita di sini karena atas dasar cinta. Betul lah betul. Kalau nggak cinta nggak bisa berkumpul. Ibarat air sama minyak itu nggak akan bisa kumpul kecuali dicampur dengan sabar, pasti. Artinya apa? Bentuk cita kita bisa berkumpul dalam satu majlis ini menggambarkan raudhatan min riyadil jinan. Amin Allahumma amin. Maka Rasulullah pernah bersabda dalam satu hadis yang lain bahwasanya ada pertamanan surga yaitu tapi dirasakan oleh penduduknya. Melihat bertanya, siapa itu ya Rasul? Apa itu? Rasul menjawab yaitu majlis ilmu Muhammad. Kita niatkan kita hadir di sini untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Diwajibkan untuk mencari ilmu bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks lain Rasulullah bersabda juga man sa'atun fi ajal. Ini musim paling senang. Soalnya apa? Man sa'atun fi ajal itu di order. Umpama sampean sama siapa namanya? Rizki. Dari mana? Umpama Mas Rizki ini besok sudah jatahnya istri. Barokah silaturahmi, kumpul-kumpul bisa bertemu dengan kami ini di order. Nggak jadi besok, bisa bulan lalu, bulan yang akan datang atau tahun yang akan datang. Barokah silaturahmi. Maka dari itu teman-teman juga kita sambung terus silaturahmi. Semoga kita juga bisa silaturahmi lagi di sini sampai saat nanti. Oke, selanjutnya yang kedua kalinya soal masalah semoga bertujuan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terlindung rak benteng-benteng kekafiran menjajah yang tanggungan di Islam. Hadirin Allah. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi yang kami dari kitab. Ini di sini biasanya ngaji kitab. Kalau fikihnya apa? Ada fathul Quran? Tasawufnya? Hidayah? Ya. Tema malam ini sudah sampai kayak dikasih waktu 20 menit. Seharusnya sudah selesai sebenarnya ya. Mengaktualisasi diri menjadi insan yang tadi. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Ushul Ibad dikatakan mukmin yang sejati itu seperti apa? Sudah pernah dengar yang namanya Syekh Abdul Qadir Jailani? Seorang sultanul auliya. Saking luar biasa ini kan anak pondok pesantren semua kan ya. Dulu ada sebelum saya langsung ke poinnya ini, dulu ada santri pengen nyantri ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini walinya beliau. Mungkin ada yang sudah tahu ceritanya. Mau nyantri, saya titip, pulau titip anak pulau jangan titip ini, siap. Setiap minggu, setiap bulan kiriman orang tuanya ke anaknya. Dulu makanya begitu kiriman. Kalau sekarang jatah ya langsung TF gitu. Ditaruhlah ada selang 1 bulan, 2 bulan, 5 bulan, mau setahun ngendangi. Kalau bahasanya ngendangi apa bahasa Indonesia?
Kadang saya juga sulit ya kalau bahasa Jawa di bahasa Indonesia kan itu rancu gitu. Coba kelilipan itu apa coba bahasa Indonesia? Nah, ada sih nggak ada bahasa Indonesia yang nggak ada ya. Makanya bahasa Jawa itu sulit di bahasa Indonesia. Masa kelilipan mata saya masukkan sesuatu sebenarnya terus penak kelilipan gimana? Ditaruhlah santri itu kan Syekh Abdul Qadir. Terus nyambang orang tua nyambang, kaget ya anaknya, kaget. Saya titipkan di sini setiap minggu saya kirim, setiap bulan saya kasih jatah, saya kirimi, saya kasih makan, kok kering kerontan, kurus badannya. Akhirnya protes sama saya, ke Syekh Abdul Qadir itu. Kalau saya itu tidak terima, kok anak saya ini? Saya setiap minggu saya kirim, setiap bulan saya kirim, kok anaknya keris kerontan kayak gini? Oh iya, sekedap. Pada waktu itu pas orang tuanya menyambangi Syekh Abdul Qadir lagi makan ikan, lagi makan ayam, lagi makan enak-enak. Nah santrinya tidak dikasih makan yang enak. Terus Syekh Abdul Qadir nyabdu itu apa sabdu? Berdoa gitu. Tulang-tulang ayam ini seketika bisa menjadi ayam kembali. Luar biasa Syekh Abdul Qadir. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau anakmu sudah bisa seperti ini, saya kasih makan ikan. Katanya seperti itu. Ini karawahnya Syekh Abdul Qadir banyak sekali. Dimana silahkan membaca versi Syekh Abdul Qadir. Ini luar biasa. Di dalam kita kembali lagi ke laptop ya. Di kitab Rasulullah mencantumkan diriwayatkan di situ Syekh Abdul Qadir mengatakan mukmin yang sejati itu seperti apa? Amrun yang bersih. Ketika orang memerintahkan kebaikan, tapi dia juga mengerjakan. Karena banyak sekali sekarang itu ngoprak-ngoprak. Mohon maaf ya di sini kalau ada pengurus ngoprak-ngoprak ke jamaah, pengurus tidak jamaah. Di sini ada pengurus. Malah enak dolanan. Memerintahkan kebaikan tapi tidak melakukan, ini banyak sekali. Gitu. Lalu apalagi yang kedua? Wanahi, dia mencegah kejelekan tapi juga dia nakso itu apa? Menjaga juga dia tidak melakukan kejelekan. Gitu. Mungkin yang saya rasa begitu. Terus apalagi yang ketiga adalah qadar yartadhi. Ketika mendapatkan apa ya, suatu kejadian apapun itu, entah mohon maaf keluarganya ada yang meninggal atau sebagainya, kehilangan atau bahkan ditinggal pasangannya, mungkin ada di sini ditinggal pasangannya. Ridho. Tapi di sini ada enggak ya? Pacaran? Enggak boleh ya. Anak Anda itu jangan. Enggak boleh. Ya betul, dia ridho. Menerima. Kalau bahasanya menerima kode dan kodenya Allah. Apapun yang terjadi hari ini itu adalah yang terbaik bagi dirimu. Menurutku hari ini, menurutku untuk ini baik, belum tentu menurut Allah. Menurutku hari ini ataupun kejadian apapun itu jelek, belum tentu menurut Allah. Maka apa yang menjadi motivasi kita adalah untuk yang namanya husnuzon kepada Allah. Apapun yang terjadi di dunia ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan daun jatuh dari rantainya itu juga atas kehendak Allah. Apalagi tentang yang terjadi pada kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dan sampai kami guys, mungkin menurut. Yang kedua apa? Yang kedua adalah semua aktivitas kita itu berpotensi bernilai ibadah. Apapun itu, bahkan tidur itu tidur ya. Bahkan tidur pun bernilai ibadah.
dengan dia tidur dia takul maasi, meninggalkan maksiat. Sedangkan orang-orang yang tidak tidur dia malah melakukan maksiat. Makanya enak tidur. Apapun itu berpotensi ibadah selagi kita tahu ilmunya. Kita nyapu masjid, menata ada yang kurang baik di situ atau buku atau kitab yang berselekaan, kita beli. Itu semua berbeda ibadah. Pun bisa itu ibadah. Semua itu berbeda ibadah. Atas dasar kita tahu ilmunya. Maka kadang kita akan apa ya? Allah ini bersifat dunia, nggak akan bisa tidak seperti apa itu menghilangkan batu di jalan itu kan hal duniawi ya, tapi luar biasa pahalanya luar biasa. Kalau sampai ada batu atau barang atau apapun yang di jalan sampai ditabrak orang pasti akan jatuh. Maka dalam kitab ta'lim dikatakan kamu min amalin yang tasawwur surat yang amal dunia yasir yang akhir khususnya kam min amalin yatasawwaru bi surati amalin akhir yasir bi surati amalnya bisu'ilnya. Pirang-pirang banyak sekali amal yang kelihatannya duniawi itu malah bersifat amal ukhrawi, tapi banyak pula amalan-amalan yang ukhrawi tapi malah apa bersifat duniawi. Seperti sampean sholat ini belum ada nikahan pasti ya. Jomblo. Yang sudah nikah itu kalau ada mertuanya itu kalau sholat fase enak ketoke amal akhir tapi menjadi amal dunia. Karena apa? Di situ tidak ada nilai ibadah, karena untuk apa? Pamer saja, untuk biar nilai baik. Mantap itu kelihatannya akhirat, tapi jadi yasin amal itu bisunya karena jeleknya. Maka kita tata niat kita masuk di pondok pesantren, masuk di sekolah madrasah diniyah apapun itu ditata niatnya lillahi ta'ala. Kalau semua disandarkan kepada Allah SWT, insya Allah semua bermudah. Mengapa sekarang itu terjadi? Urusan-urusan kita itu kok makin sulit. Terus apa saja itu melakukan aktivitas yang bersifat duniawi kok semakin sulit. Lihat niat kita itu seperti apa. Bila mana niat kita itu bercampur dengan amal dunia, tidak akan diberikan kehasilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus yang ketiga apa? Di situ mukhlisi, mukmin yang sejati atau insan yang dikatakan insan yang mutakin, yang memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih itu hati yang seperti apa? Coba ada yang bisa kasih. Hati yang bersih itu hati yang seperti apa? Hati yang baik. Terus apa lagi? Apa? Tidak menghina orang lain. Terus apa lagi? Tidak iri. Artinya apa? Hati yang bersih itu hati yang jernih. Melihat ini kata saya berkali-kali merujuk ke kaum Syaikhul. Dikatakan kalau melihat anak kecil, pandangan Syaikhul itu apa? Dia itu masih kecil, belum pernah melakukan dosa. Sedangkan aku yang sudah tua ini sudah banyak kali melakukan dosa. Itu kata Syaikhul. Ketika melihat orang yang sepuh, itu kata Syaikhul ini kalau Syaikhul memandang orang yang sepuh itu, kualitas ibadah itu sudah pola-pola, sedangkan saya ini masih acak-acak. Kalau melihat orang yang bermaksiat, orang yang melakukan judi atau lain sebagainya, bisa begitu. Di situ mungkin saja hari ini dia bermaksiat, tapi suatu hari dia bertobat dan matinya husnul khotimah. Sedangkan aku tidak tahu, mungkin hari ini aku beribadah, kualitas ibadahnya mumpuni, tapi tidak tahu nanti ketika mati menyandang status su'ul khotimah. Hati yang bersih, nyono melihat orang dengan
kacamata yang jernih, melihat orang lain yang paling terbaik. Maka menurut guru kami, saya boleh sharing sedikit. Saya dulu ronde di pondok pesantren Sabina aja di Bojonegoro. Pondoknya Kiai Haji Anwar Zain. Ada yang tahu? Kata Kiai Anwar Zain, beliau agak aja mengatakan bahwasanya di hidup ini harus punya dua kaca. Sampai bisa amalkan, memiliki dua kaca. Satu kaca untuk mengajak kebaikan orang lain. Jadi nak ngasih uang dia api terus, melihat orang lain itu baik terus, tidak pernah melihat orang lain itu di bawah kita atau bahkan jelek. Satu kaca lagi untuk mengajak diri kita, mengajak kejelekan kita. Ketika orang sudah mulai sadar kejelekan-kejelekannya apa yang dia lakukan, maka dia akan mulai introspeksi, mulai mau berubah. Tapi kalau pandangannya dirinya sendiri itu baik terus, dia nggak ada peningkatan kualitas itu yang kata saya kata di dalam hati yang bersih, hati yang bersih. Maka untuk membersihkan hati-hati kita yang kotor, karena hati itu ibarat kaca, kena debu kotor, harus dibersihkan, sering dibersihkan. Karena kadang kita melihat orang lain dengan dengki, kita memiliki baju yang bagus atau bahkan kendaraan yang bagus, kita sombong atau lain sebagainya. Itu penyakit hati. Maka kalau Abu Nawas ini mungkin sudah ada yang tahu ya, dikatakan Ilahi las kulil menempati surga Firdaus yang tertinggi. Tapi saya tidak kuat dengan siksa neraka, siksa jahanam yang sangat pedih. Lantas apa? Lantas mengharapkan ridho rahmat dari Allah Subhanahu